Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat dan selalu semangat. Pada kali ini kami akan menjelaskan tentang pemrograman dalam kehidupan sehari-hari. Pemrograman dalam kehidupan sehari-hari meliputi yaitu yang pertama lingkup pemrograman. Kemudian ada aktivitas pemrograman dalam kehidupan sehari-hari. Lingkup pemrograman dibagi menjadi dua, yaitu pemrograman dalam berbagai bidang dan peran pemrograman dalam kehidupan. Anak-anak, kompetensi dasarnya yaitu mengidentifikasi lingkup pemrograman dalam kehidupan sehari-hari, kemudian merancang aktivitas pemrograman dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya menjelaskan peran pemrograman dalam kehidupan sehari-hari, merancang aktivitas pemrograman yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari. Oke. Untuk pemrograman, kamu telah mengetahui bahwa komputer terdiri atas perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Perangkat keras adalah bagian fisik dari komputer, sedangkan perangkat lunak berupa kumpulan perintah yang dijalankan oleh komputer. Perangkat lunak dapat berupa sistem operasi, yaitu program untuk menjalankan sistem komputer. Contoh sistem operasi adalah ada Linux, Android, Mac OS, dan Microsoft Windows. Biasanya kalau Android dipakainya untuk handphone atau smartphone yang kita pegang sehari-hari, itu menggunakan aplikasi Android. Kemudian ada Windows, yaitu biasa dipakai di komputer kita tentunya. Selain sistem operasi, ada juga perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi adalah program yang menjalankan fungsi khusus, misalnya program untuk membuat dokumen, menggambar, membuat animasi. Contoh perangkat lunak aplikasi adalah Microsoft Word, Microsoft Paint atau MS Paint, dan Mozilla Firefox. Amatilah bagian berikut. Anak-anak, di sini ada bagian perangkat lunak ya. Perangkat lunak itu dibagi menjadi dua ya anak-anak. Yang pertama itu sistem operasi. Sistem operasi itu ada Linux ya. Melingkupi ada Linux ya. Untuk Linux sendiri simbolnya itu penguin. Kemudian Android simbolnya robot. Kemudian Mac OS logonya wajah yang berbentuk kotak. Kemudian perangkat lunak aplikasi, yaitu ada Microsoft Word ya. Kemudian ada MS Paint untuk menggambar, Mozilla Firefox perambaan atau untuk mencari, mesin pencari, ada juga Google Chrome, kemudian Microsoft PowerPoint, dan masih banyak lagi aplikasi yang lainnya. Perangkat lunak dibuat oleh programmer atau pemrogram. Proses yang dilakukan untuk membuat perangkat lunak disebut programming atau pemrograman. Programming disebut juga coding. Perangkat lunak atau software kumpulan perintah yang dijalankan oleh komputer. Perangkat lunak dibuat oleh pemrogram atau programmer. Jadi yang membuat program yaitu namanya programmer. Dibuat melalui proses pemrograman atau programming, proses menulis, memperbaiki, dan menguji sebuah perangkat lunak tentunya. Perangkat lunak berperan dalam mengendalikan kerja komputer. Berbagai peralatan seperti oven listrik, lampu jalan, dan mobil dapat bekerja jika ada perangkat lunak. Demikian juga dengan aplikasi dan game di komputer dan di telepon pintarmu. Semua peralatan tersebut tidak akan dapat bekerja jika tidak ada perangkat lunak. Dengan pemrograman, kita dapat mencipta berbagai perangkat lunak atau program yang bermanfaat. Ada banyak manfaat pemrograman dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu mengetahui hal-hal sekitarmu yang berkaitan dengan pemrograman?
Coba perhatikan benda-benda berikut. Yang pertama yaitu anjungan tunai mandiri atau sering kita sebut mesin ATM. Mesin ATM ini dibuat dengan sistem pemrograman yang rumit ya, sehingga kita bisa menarik uang di tabungan kita tanpa harus mengantri di bank ya, dengan waktu yang cepat ya, kita bisa mengambil uang tanpa mengantri dengan adanya mesin ATM ini. Kita juga bisa setor tunai atau menabung di bank kita melalui mesin ini ya. Jadi kita tidak perlu mengantri untuk menabung uang kita. Kemudian ada lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas ini juga dibuat dengan sistem pemrograman, sehingga sewaktu-waktu lampu bisa merah atau kuning dan hijau ya. Jika tidak melalui proses pemrograman, pasti lampunya akan menyala semua ya, pasti akan menyala semua. Anak-anak, kalian juga bisa mencari informasi tentang benda-benda lain di sekitarmu dengan menggunakan perangkat lunak. Ketika mencari informasi, lakukan dengan jujur dan bertanggung jawab. Tuliskan sumber informasi kalian untuk menghormati hak cipta pemilik informasi tersebut. Anak-anak, kalian bisa scan video penerapan pemrograman dalam kehidupan sehari. Ya, silakan kalian scan aja. Jika sudah scan, sekarang kalian tonton dengan baik. Kemudian di sini ada bidang seni. Ya. Pemrograman tidak berbeda dengan seni. Seni adalah ekspresi perasaan manusia dalam bentuk karya. Contoh karya seni adalah pahatan, fotografi, musik, film, lukisan, animasi, kerajinan, tekstil, dan kerajinan kayu. Pemrograman adalah cara lain untuk mengekspresikan diri secara visual. Jadi, pemrograman juga dapat dianggap sebagai sebuah seni. Pemrograman juga dapat membantu dalam pembuatan karya seni. Beberapa contoh yaitu sebagai berikut. Yaitu yang A, menggambar dan mewarnai menggunakan program komputer. Yang B, mengambil foto dengan kamera digital dan mengeditnya menggunakan program. C, membuat film dengan kamera video. D, membuat animasi dengan program animasi. E, mengatur tata lampu pada panggung. E, F, membuat musik dan memberi efek pada lagu. Yang G, menulis karya sastra menggunakan komputer. Ini adalah gambar beberapa perangkat lunak berguna untuk menggambar dan mewarnai di komputer. Ya, biasanya bisa menggunakan Paint atau CorelDRAW. Kemudian ada juga musik dapat dibuat dengan bantuan perangkat lunak supaya hasilnya lebih bagus. Baik, demikian untuk penjelasan tentang pemrograman dalam kehidupan sehari-hari. Kami akan lanjutin lagi di minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.